Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait penetapan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Agenda sidang hari ini mendengarkan jawaban termohon yaitu Kejaksaan Agung. Sidang hari ini juga untuk melanjutkan agenda replik dan duplik antara pihak pemohon dan termohon. Pada sidang sebelumnya, tim kuasa hukum Nadiem membacakan gugatan yang menyebut Kejaksaan Agung melanggar pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Kuasa hukum juga menyoroti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak menemukan indikasi kerugian negara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menjadwalkan sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait penetapan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2025. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Usai ditetapkan tersangka, tim kuasa hukum Nadiem Makarim resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penanganan perkara ini? Penahanan. Oh, penahanannya. Penetapan tersangkanya yang dipermasalahkan apa, Mbak? Penetapan tersangkanya karena tidak ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKT. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu. Jadi satu kesatuan lah, dua inti utamanya itu ya, Mbak. Permohonan tersebut diajukan untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Tim TV One mengabarkan.